Dugaan ijazah hoax Jokowi, sewajarnya kalau kita paham dengan apa yang dia sampaikan dan dia meyakini bahwa dugaannya itu adalah memang betul gitu ijazah Jokowi palsu, harusnya dia nggak keluar-keluar di media dong. Dia tempuh jalur hukum dong. Sudah benar ditempuh jalur hukum tapi malah dicabut gugatannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat parameter 99 yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Jadi kali ini kita akan melihat bagaimana Dodo Baduy, pelapor dari Sugi Nur Raharja dan Bambang Tri Mulyono terkait mubahalah dan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Kita akan lihat bagaimana video eksklusif pada saat Dodo ini diwawancarai di Cokro TV. Mari kita sama-sama lihat videonya. Kalau bicara tadi Habib nyinggung soal kekhawatiran atau ketakutan karena teror, enggak. Tapi memang teror via WhatsApp dan beberapa informasi pribadi saya juga memang banyak juga Bib di sosial media kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa alasan saya untuk melaporkan ini? Pertama itu kita lagi di kantor nih Bib ceritanya nih. Tiap malam kan kita biasa kumpul santai kan. Nah muncul nih di feed karena konten-konten kita itu sering cari konten soal keagamaan. Muncullah konten itu tuh. Awalnya kita pikir nih orang berantem apa kenapa gitu berdua kok tiba-tiba langsung mubahalah. Ternyata setelah saya tonton hingga akhir, jadi itu ada 2 konten Bib. Yang pertama konten soal mubahalah, yang kedua itu soal ceritanya si Bambang Tri. Dengan tagline itu kalau nggak salah itu judulnya siapa yang menghamili istri Bambang Tri gitu. Jadi diceritalah zaman dia waktu dulu masih di penjara dan segala macem. Hingga akhirnya dia melanjutkan untuk bikin buku yang kedua nih. Nggak tahu yang kedua, nggak tahu yang berapa jilidnya. Dan di situ masih menyinggung soal ijazah hoax Jokowi, Bib. Kalau soal dugaan ijazah hoax Jokowi, sewajarnya kalau kita paham dengan apa yang dia sampaikan dan dia meyakini bahwa dugaannya itu adalah memang betul gitu ijazah Jokowi palsu, harusnya dia nggak keluar-keluar di media dong. Dia tempuh jalur hukum dong. Sudah benar ditempuh jalur hukum tapi malah dicabut gugatannya. Kemarin itu jalan dari Jakarta, dari teman-teman saya pribadi itu cuma bertiga, Bib. Terus ada beberapa saksi-saksi lain juga yang dihadirkan di sana. Jadi di situ juga saya mempertanyakan juga legal standingnya siapa Sugi Nur ini memandu Bambang Tri untuk melakukan mubahalah itu apa? Satu, dia bukan pakar agama, bukan ahli agama dong. Yang kedua juga, apakah dia memenuhi standar bahwa dia itu layak untuk memandu orang melakukan mubahalah. Dan definisi mubahalah pun juga harusnya dia paham. Waktu itu juga saya ditanya Bib sama penasihat hukumnya 2 terdakwa ini. Jadi tentang background saya dan segala macam ya saya ceritain. Kalau Anda mau ngecek langsung ke pesantren tempat saya lahir pun silakan. Bangunannya masih ada, santrinya masih ada, alhamdulillah. Itu. Sama yang tadi soal Habib tanya Bib, soal keabsahan masalah ijazah. Kita juga sebagai orang ya Bib, nyalafu Bib, sebagai masyarakat awam lah yang soal hukum. Ini orang presiden kita udah jadi wali kota, udah jadi gubernur, jadi presiden 2 kali. Kenapa baru sekarang diributin gitu loh Bib. Terus kemarin waktu di suasana sidang itu, baik saya pribadi maupun teman-teman yang lain kan dicecar soal keyakinan kan. Ya sederhana juga sekarang keyakinan dari penasehat hukum bahwa tuduhan dari terdakwanya itu benar itu apa gitu loh. Gugatan waktu perdatanya aja dicabut dengan alasan terdakwanya udah di penjara. Kalau dia punya alat bukti, harusnya dia bisa nunjukin dan jelasin. Ayo Bib, nanti orang dikit-dikit awam sekarang aja orang udah, mohon maaf nih udah terlalu banyak yang lumrah ya dengan sumpah-sumpah kayak gitu. Kalau nanti di setiap pertikaian soal yang bukan berkaitan dengan keyakinan lalu dia melakukan mubahalah, yang mau tanggung jawab siapa Bib? Nah sekarang nggak kapok kan melaporkan ini, mungkin nanti ada peristiwa lain. Memang harus inisiatif dan harus publik tuh harusnya memberikan dukungan gitu loh. Betul. Nah, Pak Jokowi sendiri di laporan ini pernah nggak ngobrol secara pribadi gitu sama beliau? Kenal juga nggak Bib. Sehingga orang kemudian nggak bisa, jangan-jangan dibiayain nih Dodo. Sahabat parameter 99, itulah tadi video dari Mas Dodo Baduy, wawancara eksklusif dengan Cokro TV.
membahas terkait bagaimana kronologi dan alasannya sehingga Sugi Nur dan Bambang Trimulyono ini kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib. Jadi pada saat dua orang ini sudah dilaporkan oleh Mas Dodo Baduy, tidak bisa dipungkiri bahwa ancaman masuk di nomor WhatsApp-nya itu ada, tapi kemudian Mas Dodo ini itu tidak gentar sedikit pun karena dia memperjuangkan yang namanya sebuah kebenaran. Karena ketika misalnya hal-hal seperti ini itu kemudian tidak diantisipasi atau dikonter, maka itu akan sangat membahayakan terhadap publik. Karena hal-hal yang disampaikan terhadap Sugi Nur dan Bambang Trimulyono ini itu tidak lepas dari unsur ujaran kebencian dan kami sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh Mas Dodo karena dia melakukan itu. Karena mereka ini itu hanya selalu membuat premen-premen buruk agar bagaimana presiden hujat, dibenci, dan difitnah oleh publik. Karena dua orang ini kita bisa lihat dari beberapa alur persidangan bahwa mereka ini hanya dimanfaatkan supaya semua orang itu terfokus kepada persidangan daripada Sugi Nur atas kasus penistaan dan penodaan agama yang ia lakukan. Hanya juga adalah cocok yang tadi disampaikan Mas Dodo bahwa si Sugi ini bukan ahli agama, tetapi kan ibaratnya melakukan sebuah mubah. Nah, padahal mubah bisa dilakukan ketika memang suatu masalah itu tidak bisa lagi diselesaikan antara kedua belah pihak. Nah, Sugi Nur dengan Menteri Mulyono malah melakukan mubahalah soal dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Dan yang disampaikan juga Mas Dodo tadi bahwa mereka ini pernah melaporkan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi kemudian mencabutnya kembali. Itu kan hal yang sangat lucu. Mereka seakan-akan menakut-nakuti Pak Jokowi, tapi malah mereka yang kembali takut. Ketika misalnya ia menuntut bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, tidak mungkin Pak Jokowi menjadi wali kota maupun 2 periode jadi presiden. Ini yang tidak pernah disadari oleh si Sugi Nur dan Bambang Tri ini. Mungkin gara-gara karena mereka tidak pernah menggunakan akal sehatnya atau bagaimana ya, itu dikembalikan ke person mereka itu sendiri. Harusnya ketika ia menuntut persoalan itu, dia harus membuktikan bahwa ini memang betul ijazah palsu Pak Jokowi. Malah dia yang kemudian berkoar-koar bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dan tidak mampu membuktikannya. Dia hanya berasumsi dengan tim kuasa hukumnya. Mungkin itu saja. Mari kita terus menjaga negara ini dengan menyebarkan virus-virus informasi yang di luar daripada ujaran kebencian dan bagaimana kita menangkal hoax dan ujaran kebencian agar kita tidak sesat dan mampu men-sharing yang namanya sebuah informasi.